Di sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggiran kota, Ani dan Hadi hidup bersama dengan dua anak mereka yang masih kecil. Mereka adalah pasangan yang awalnya penuh dengan harapan, penuh dengan cinta. Hadi, suami Ani, adalah pria yang penuh perhatian, pekerja keras, dan selalu berusaha untuk memberikan kebahagiaan bagi keluarganya. Ani, sang istri, adalah wanita yang cerdas dan penuh kasih sayang. Namun seiring waktu, hatinya dipenuhi oleh rasa kekosongan yang tidak bisa dia ungkapkan. Hidup mereka berjalan seperti air yang mengalir tenang di awal pernikahan. Namun seiring berjalannya waktu, Ani mulai merasa bahwa hubungan mereka tidak seperti dulu lagi. Ia merasa cemas, kesepian, dan seolah-olah cintanya tidak dihargai. Setiap hari Hadi pergi bekerja penuh dengan semangat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun Ani merasa bahwa perhatian Hadi mulai berkurang. Hadi yang dulu penuh dengan perhatian, kini hanya pulang dengan kelelahan. Ani merasa terabaikan. Awalnya Ani mencoba untuk mengerti. Ia tahu Hadi bekerja keras untuk mereka. Namun hari demi hari, perasaan kesepian itu semakin menguasainya. Setiap malam saat Hadi pulang larut malam, Ani merasa seolah-olah rumah mereka menjadi semakin sepi. Anak-anak sudah tidur dan Hadi hanya masuk ke kamar tidur dengan wajah yang lelah. Tidak ada lagi percakapan ringan yang dulu mereka nikmati bersama. Tidak ada lagi canda tawa seperti dulu. Ani merasa seperti bayangan dalam hidup Hadi ada, namun tak terlihat. Keinginan untuk mendapatkan perhatian Hadi lebih semakin kuat. Namun ia merasa tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Keinginan itu berubah menjadi ketidakpuasan yang mendalam. Hingga akhirnya Ani mulai merasa bahwa Hadi tidak lagi mencintai dengan cara yang ia harapkan. Suatu malam Ani tidak bisa menahan perasaan frustasinya. Ketika Hadi pulang larut malam, ia tidak menyambutnya dengan senyum, melainkan dengan tatapan tajam penuh kemarahan. "Apa kamu tahu, Hadi? Aku lelah dengan semua ini. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Kamu lupa bahwa aku butuh kamu di sini. Anak-anak juga butuh perhatianmu. Kita semua butuh kamu, tapi kamu hanya sibuk dengan pekerjaanmu, dengan uangmu yang tak ada habisnya itu." Ani berbicara dengan nada yang penuh amarah. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah ledakan dari perasaan yang telah dipendamnya lama. Hadi terdiam menatap Ani, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Tetapi setelah seharian bekerja keras, tubuhnya terlalu lelah untuk berbicara. Ia hanya bisa menghela nafas dan duduk di kursi. "Ani, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya berusaha mencari nafkah untuk kita semua. Aku tahu aku tidak sempurna, tapi aku sudah berusaha. Aku tidak tahu apa lagi yang harus aku lakukan," jawab Hadi dengan suara yang lemah. Namun bagi Ani kata-kata itu tidak cukup. Ia ingin lebih dari sekedar uang dan rumah yang nyaman. Ia ingin Hadi menjadi suami yang lebih perhatian, yang selalu ada ketika ia membutuhkan. Dalam kemarahan yang tidak terkendali, Ani mulai mengeluarkan kata-kata yang lebih tajam. Setiap malam Ani merasa seolah-olah Hadi semakin jauh darinya. Di mata Ani, Hadi mulai terlihat seperti pria yang tidak peduli lagi padanya. Kata-kata yang terlontar dari mulutnya semakin tajam. Ani membandingkan Hadi dengan teman-teman perempuan di kantor yang selalu berbicara tentang suami. Mereka yang penuh perhatian, yang selalu mengutamakan keluarga mereka di atas segalanya. "Kamu lihat saja Dimas, teman kantor aku. Dia selalu ada untuk istrinya. Bahkan kalau dia harus lembur, dia selalu menyempatkan waktu untuk makan malam bersama keluarga. Kamu tidak bisa seperti itu, Hadi. Apa gunanya kamu bekerja keras jika pada akhirnya kita tetap merasa tidak ada?" Ani berkata dengan nada tinggi penuh kebencian. Setiap kata Ani adalah tamparan bagi Hadi. Setiap kalimat merobek hatinya. Dulu Hadi adalah pria yang selalu siap mendengarkan keluh kesah Ani. Tetapi kini dia merasa kosong. Seolah-olah tidak ada lagi tempat untuk dirinya dalam hidup Ani. Ia merasa dicintai hanya ketika dia memenuhi harapan Ani, tetapi tidak pernah dihargai untuk apa yang telah dia lakukan. Suatu malam setelah mendengar lagi sindiran-sindiran tajam Ani, Hadi mulai kehilangan harapan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Setiap kata Ani membuatnya merasa semakin kecil.
Semakin tak berarti, Hadi mulai merasa bahwa cintanya tidak lagi dihargai. Ia merasa terjebak dalam hubungan yang penuh dengan penuntutan, tanpa ada ruang untuk dirinya sendiri. Hadi merasa hidupnya sudah tidak lagi memiliki arti. Setiap hari terasa berat, dan semakin lama ia semakin merasa terasingkan. Pada suatu malam setelah pertengkaran hebat, Hadi memutuskan untuk pergi. Ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi melanjutkan hidup seperti ini. Tidak bisa terus hidup dengan perasaan terluka. Hadi memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya untuk mencari kedamaian dan merenung sejenak. Ani merasa marah, tapi di saat yang sama hatinya merasa kosong. Ia ingin menahan hati, tetapi kata-kata itu terasa seperti racun yang telah dia tanam dalam hubungan mereka. Hadi pergi tanpa sepatah kata pun, dan Ani terdiam di rumah, merasakan keheningan yang lebih menyakitkan dari apapun. Hari-hari yang dilalui Ani tanpa Hadi terasa sepi dan gelap. Setiap malam ia terbangun dengan perasaan cemas, berpikir tentang apa yang telah terjadi. Ia mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Apa yang telah ia lakukan? Bagaimana bisa dia begitu keras pada orang yang selama ini begitu mencintainya? Hari-hari berlalu dan Ani mulai menyadari kesalahannya. Ia teringat kembali pada semua pengorbanan yang telah dilakukan Hadi. Setiap usaha yang dia lakukan untuk membuat kehidupan mereka lebih baik. Ani teringat bagaimana Hadi dengan sabar merawat anak-anak mereka saat ia sakit. Bagaimana Hadi selalu berusaha menyelesaikan masalah rumah tangga tanpa pernah mengeluh. Ia juga teringat akan momen-momen kecil yang dulu mereka nikmati bersama. Saat mereka tertawa, saling bercanda dan merencanakan masa depan. Setiap kenangan itu seakan menyayat hatinya. Apa yang telah aku lakukan? Pikir Ani, aku telah menyakiti orang yang paling aku cintai dengan kata-kata yang tidak seharusnya aku ucapkan. Aku terlalu fokus pada diriku sendiri, pada kebutuhanku, tanpa melihat semua pengorbanannya. Di tengah malam yang sunyi, Ani duduk di ruang tamu menangis terisak. Ia tahu perasaan ini tidak akan mudah untuk dibalas, dan pernikahan mereka tidak akan bisa sembuh dalam semalam. Tetapi yang bisa ia lakukan sekarang adalah menyadari kesalahannya dan berharap bisa memperbaikinya. Setelah beberapa hari pergi, Hadi akhirnya kembali ke rumah. Wajahnya lelah, namun ada sedikit harapan di matanya. Ia melihat Ani duduk di ruang tamu dengan wajah yang penuh dengan penyesalan. "Ani," Hadi berkata dengan pelan, "aku tahu kita tidak sempurna. Aku tahu aku tidak selalu bisa memenuhi semua harapanmu. Tetapi aku mencintaimu dengan seluruh hatiku. Aku hanya ingin kita bisa bersama, bisa bahagia. Aku ingin kita bisa saling mendukung." Ani menangis lebih keras lagi, memeluk Hadi erat-erat. "Aku sangat menyesal. Aku telah membuatmu merasa tidak dihargai. Aku telah membuatmu merasa terkubur dalam rasa sakit. Tapi aku mencintaimu, Hadi. Aku sangat mencintaimu. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Hadi menghela nafas panjang, tetapi kali ini ada sedikit senyum di wajahnya. Ia memeluk Ani dengan penuh kehangatan. "Aku juga mencintaimu, Ani. Aku akan berusaha untuk terus bersama-sama. Tapi kita harus saling mendengarkan, saling menghargai, dan kita harus saling memperbaiki komunikasi kita." Pesan moral dari kisah ini, cinta bukan hanya tentang memberi materi atau perhatian. Cinta adalah tentang menghargai, mendengarkan, dan memberi ruang bagi pasangan kita untuk tumbuh. Kata-kata bisa menjadi pedang yang mematikan, tetapi dengan penyesalan yang tulus dan usaha untuk berubah, luka bisa sembuh. Jangan biarkan kesalahan-kesalahan kita menghancurkan hubungan yang telah kita bangun. Jangan biarkan kata-kata yang tidak dipikirkan merusak cinta sejati. Hargai mereka yang kita cintai, karena hanya dengan saling memahami, kita bisa menemukan kebahagiaan bersama. Ani dan Hadi akhirnya menemukan kembali kedamaian dalam pernikahan mereka. Mereka tahu bahwa pelajaran ini tidak akan mudah, tetapi dengan saling mendengarkan, menghargai, dan mencintai satu sama lain, mereka yakin bahwa cinta mereka akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.